Satu, dua, tiga. Selamat pagi anak-anak kelas 9 seluruhnya. Semoga Bapak temui kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, pada pelajaran kali ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi teks naratif dalam bentuk cerita pendek atau cerpen. Kalian mungkin sudah banyak mengenal cerpen, bahkan pernah menulis cerpen, bukan? Jadi cerpen itu sebenarnya mudah didapat di mana-mana, terutama di meja cetak. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mulai dengan apa itu teks naratif. Anak-anak, pada pelajaran bab 3 ini kita akan mulai belajar tentang menyusun cerita pendek atau cerpen. Cerpen adalah merupakan teks naratif. Naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Tujuannya menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur halayak atau orang banyak. Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang cerpen atau contohnya, mari kita kenal dulu unsur-unsur yang membangun teks cerpen. Nah, unsur yang membangun teks cerpen diantaranya ada 6. Yang pertama, apa yang disebut dengan tema cerita. Nah, apa tema anak-anak? Mungkin anak sudah mengenal apa itu tema. Jadi tema itu suatu hal yang mendasari terjadinya suatu cerita. Kemudian alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Jadi cerita itu dibentuk dengan tahapan-tahapan. Di antaranya ada cerita itu dimulai dengan pengenalan, kemudian penampilan masalah, ada puncak ketegangan, ada ketegangan menurun, lalu diakhiri dengan penyelesaian. Selanjutnya, unsur yang berikutnya adalah penokohan. Nah, penokohan itu artinya bagaimana cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh di dalam cerita. Ya, tentu saja tokoh di sini ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, atau ada tokoh jahat, ada tokoh baik. Kemudian unsur berikutnya adalah latar tempat, waktu, sosial atau suasana. Nah, di sini sebuah cerpen itu wajib ada tempat ceritanya di mana, waktunya kapan, suasana, atau keadaan sosialnya seperti apa. Bapak berikan contoh misalnya bahwa sebuah cerpen bisa dimulai di pinggir sungai, di sekolah, di sebuah pasar, dan masih banyak tempat lagi. Begitu juga waktunya, bisa cerita itu pada masa kecilnya, atau ketika dia masih usia sekolah, atau ketika terjadi ya pandemi seperti saat ini, bisa saja. Nah, kemudian suasananya ya bisa juga suasana sedih, kecewa, gembira, ataupun suasana riang atau bahagia. Nah, kemudian anak-anak, sebagai unsur yang kelima, yaitu ada sudut pandang, atau istilah asingnya disebut point of view. Nah, sudut pandang ini menyatakan bahwa bagaimana posisi pengarang saat pengarang itu mengarang sebuah cerita. Nah, tentunya sudut pandang ini ada yang disebut sudut pandang pertama, artinya pengarang itu terlibat atau ikut serta di dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ada sudut pandang ketiga, yang berarti pengarang itu berada di luar cerita. Nah, kedua sudut pandang ini ditandai dengan ada penggunaan kata ganti. Untuk kata ganti kita nanti bicarakan lebih lanjut. Kemudian sebagai unsur yang terakhir, anak-anak, tentunya ada amanat. Amanat atau pesan. Nah, apa itu amanat? Ya, tentunya pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Contoh misalnya, kalau anak-anak sering baca cerpen,
mungkin menemukan amanat yang menjadi tuntunan atau berisi nilai-nilai kehidupan kita saat ini. Umpamanya, bagaimana kita menjaga, memelihara warisan nenek moyang adalah tugas para generasi muda, bisa demikian. Atau bisa juga sikap hormat kepada orang tua harus dipupuk sejak dini. Nah, diantaranya itulah amanat-amanat yang bisa didapatkan dari sebuah unsur cerpen. Ya, selanjutnya Nana, setelah tadi Bapak bicarakan mengenai unsur cerpen, sekarang ada yang disebut struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini tentunya apa-apa yang membangun cerpen itu. Nah, diantaranya ada yang disebut dengan orientasi. Nah, orientasi ini sudah terpampang di slide. Bapak berikan contoh saja. Umpama ada kalimat di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Itu tentunya di awal. Pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar, Mogu namanya. Usianya baru 7 tahun. Nah, itu awal-awal di dalam sebuah penceritaan cerpen. Kemudian yang kedua ada disebut rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini seperti yang tertera dalam slide anak-anak, ya, ada peristiwa yang tidak terduga oleh pelaku. Misalnya, suatu hari anak itu terseret di hutan, ya, dan sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi ini mencerminkan bahwa masalah atau konflik atau pertikaian yang terjadi yang dialami oleh tokoh-tokoh yang tertera dalam cerpen. Artinya di sini cerpen itu akan menghadirkan beberapa pertikaian-pertikaian yang merupakan puncaknya di sini. Jadi kalau kita membaca cerpen, di sini mendapatkan suatu apa yang sebetulnya terjadi peristiwa di cerpen itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah resolusi. Ya, kalau kita dalam bahasa sehari-hari, resolusi itu disebut penyelesaian. Nah, tentunya cerpen harus selesai ceritanya. Apakah cerita itu berakhir dengan kebahagiaan atau kesedihan dan sebagainya, nah, yang istilah di sastra itu disebut dengan happy ending. Nah, di sini bagaimana seorang pengarang mengakhiri cerita itu. Ya, demikian. Baik anak-anak, kita akan bahas sekarang ciri kebahasaan yang ada dalam cerpen. Nah, diantaranya ada kata ganti orang atau sudut pandang penceritaan. Nah, kata ganti orang di sini atau sudut pandang penceritaan itu akan menghadirkan orang pertama dan orang ketiga. Ya, tentunya orang kedua, orang empat tidak ada. Ya, jadi di sini menggunakan kata ganti orang. Kalau Bapak contohkan untuk kata ganti orang pertama, ya anak-anak sudah kenal itu seperti saya, aku. Nah, kemudian kata orang ketiga, tentunya contohnya dia, mereka, ya, dan sebagainya. Selanjutnya, di samping kata ganti orang, kebahasaan yang sering hadir dalam cerpen itu kata benda khusus. Nah, kata benda khusus ini adalah pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Ya, misalnya Bapak kasih contoh untuk memilih kata beringin atau trembesi dibanding pohon. Jadi itu ada khusus katanya
dalam sastra kan diinginkan supaya kata-kata lebih indah, lebih mengusus. Ya tentunya maknanya ini tidak bisa kita lihat dalam kamus karena ini bermakna bermakna bukan gramatikal, tapi bermakna konotatif demikian. Nah, kemudian ada uraian deskriptif. Nah, uraian deskriptif ini maksudnya uraian yang rinci, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Jadi, seolah di sini ada unsur panca indera masuk untuk mendiskusikan cerpen itu. Demikian. Nah, berikutnya tentunya penggunaan majas tidak boleh lepas dalam kita membuat cerpen atau menikmati cerpen. Jadi unsur majas itu membuat keindahan di dalam kalimat-kalimatnya. Jadi yang paling sering dipakai dalam unsur majas, Bapak berikan contoh, umpama yang paling sering anak kenal adalah majas personifikasi. Apa itu personifikasi? Tentunya majas yang benda mati dianggap seolah-olah hidup seperti manusia. Ya, contohnya awan tertatih-tatih melintasi langit. Kerikil di jalan tampak pucat sedih. Nah, di sini tentunya tidak bisa awan itu tertatih karena awan itu dianggap benda mati. Bagaimana kita menghidupkan seperti manusia? Kemudian kerikil di jalan tampak pucat sedih. Ya, anak-anak tentu tidak mungkin kerikil bisa sedih, yang bisa sedih adalah manusia. Nah, inilah ada unsur benda mati yang dianggap seperti manusia. Nah, ketika kita menulis cerpen atau membaca cerpen, kita akan mendapatkan mana benda-benda mati yang dianggap hidup, karena itu membuat nuansa bahasa itu menjadi lebih indah, lebih bermakna demikian. Nah, selanjutnya kalau majas metafora, ya mungkin juga sering menghiasi sebuah cerpen. Bapak berikan contoh, umpamanya dia memiliki hati batu. Nah, di sini metafora itu maksudnya membandingkan suatu dengan yang lain. Jadi orang itu dianggap memiliki hati batu. Ya. Jadi ini perbandingan manusia dengan benda. Nah, ini disebut dengan metafora. Nah, lalu macam-macam yang lain pun sering hadir seperti majas sinisme, smile, dan sebagainya. Nah, unsur yang ciri kebahasaan yang terakhir yaitu ada dialog. Tentunya Anda tahu dialog. Yaitu dialog itu adalah percakapan. Jadi tentunya dalam cerpen wajib ada dialog. Jadi ada dialog, narasi, dialog, narasi, demikian penyusunannya. Ya, dialog di sini menunjukkan waktu kini atau waktu lampau. Demikian. Baiklah anak, tadi sudah Bapak bahas mengenai dari awal unsur cerpen, ada struktur, ada unsur kebahasaan. Nah, untuk tugas-tugas yang akan Bapak berikan, kalian bisa lihat di buku paket bab 3 yaitu tentang cara menulis cerpen. Nah, di sana ada contoh-contohnya, ada 2 contoh cerpen. Ya, kalian baca dengan baik. Cerpen yang pertama berjudul Pohon Keramat. Kemudian ada cerpen yang kedua. Ya, kalian bisa lihat halaman 79 ada Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nah, silakan untuk menambah wawasan kalian di bidang cerpen, silakan baca kedua cerpen itu untuk memahami apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti lihat di LKS. Nanti Bapak akan menggunakan WA untuk tugas-tugas kalian. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan materi pada hari ini bisa dipahami dengan baik, dan tolong anak-anak yang mungkin terhambat dalam mengikuti pelajaran daring ini, silakan merespon teman-temannya untuk
untuk menanyakan. Begitu juga tugasnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Pak sampaikan, dan selamat belajar di rumah, tetap semangat dan bisa berkomunikasi dengan teman. Nah, sekian dan terima kasih.